Selamat siang Pak Muhammad. Gimana nih hari ini sehat? Selamat siang Pak Andik. Alhamdulillah sehat. Hmm, Terima kasih nih Pak Muhammad sudah mau datang dan meluangkan waktunya untuk ngobrol siang ini ya. Nggak lama lah ngobrolnya. Nah, Pak Muhammad, apa yang mau Pak Muhammad obrolin siang ini? Ini teh maaf ya Pak mengganggu waktunya. Jadi sebenarnya saya itu punya sedikit masalah Pak. Sedikit masalah Hmm, tentang pembelajaran eh, saya sebenarnya tentang pembelajaran di hmm, kelas 3 itu tepatnya ya. hmm. Masalahnya Iya itu ya. saya tuh ketika pembelajaran di jam terakhir itu siswa itu kelihatan sudah tidak fokus dan tidak bersemangat lagi gitu tuh Pak. Padahal kan mereka tahu sebenarnya kewajiban mereka itu memang mengikuti pembelajaran sampai jam terakhir gitu Pak. Iya iya. Hmm. Oh, jadi Pak Muhammad itu eh, mau ngobrolin tentang murid Pak Muhammad yang kurang fokusnya ya, kurang fokus dan kurang juga bersemangat di waktu jam-jam akhir belajar ya Pak ya. Iya betul sekali Pak. Saya itu jadi Hmm. merasa bahwa ketika jam terakhir itu mereka tuh sudah tidak fokus gitu. Mereka banyak yang sudah Hmm. tidak bisa memperhatikan ketika saya sedang menjelaskan materi atau ketika saya Hmm. mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan romantik gitu Pak. Hmm. Ketika Iya pembelajaran iya. berlangsung saya jadi bingung gitu ketika melihat mereka yang satu fokus yang satu gini jadi agak terganggu gitu Pak. Terkadang saya juga bertanya pada diri sendiri ya Pak, apakah Hmm. pembelajaran saya ini membosankan gitu ya atau mungkin gaya gaya mengajar saya ini yang yang membosankan sehingga siswa menjadi tidak fokus eh, dan semangat belajar lagi gitu. Ya Hmm. walaupun saya Iya. tahu lah ya walaupun saya tahu dan memakluminya karena mereka mungkin sebenarnya sudah lelah gitu ya Pak ya belajar dari pagi sampai sore gitu kebetulan kan di SMA itu sampai setengah 4 Pak jadi memang ketika jam-jam terakhir itu jam 2 jam 9.10 itu jam 2 ke atas itu memang fokus mereka tuh sudah sudah tidak fokus sudah lelah mungkin ya Pak modelnya seperti itu. Hmm. Iya iya. Memang sih apa kalau sudah jenuh ya, jangankan anak, kita juga gurunya biasanya kalau sudah jenuh itu apa namanya itu kadang-kadang kurang fokus juga gitu Pak. Nah, tapi begini ya Pak ya. Nah, sebenarnya apa sih yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita siang ini Pak? Jadi saya tuh sebenarnya pengen mungkin sedikit masukan lah dari Bapak gimana caranya gitu ya. Hmm. Yang mungkin supaya ketika anak belajar walaupun di jam terakhir mereka tetap masih bersemangat atau fokuslah dalam mengikuti pembelajaran gitu. Sehingga pembelajaran akan berjalan kondusif dan materi yang saya sampaikan dapat diterima dan dipahami oleh mereka gitu Pak. Oh, iya 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 betul. Ya, jadi begini ya Pak ya. Apa namanya itu? Saya sudah menangkap apa keinginan Bapak ya. Tapi begini ya Pak. Kalau dari pengamatan Bapak sendiri terhadap siswa kelas 12 ini Pak, Bapak kan tadi bercerita bahwa kelas 12 atau kelas 3 ini di waktu akhir jam belajar ini kurang fokus ya Pak ya. Kurang fokus, kurang bersemangat gitu ya Pak ya. Nah, jadi menurut pengamatan Bapak, eh, bagaimana ya Pak ya? Bagaimana eh, cara Bapak untuk mengembalikan kembali fokus dan semangat belajar anak itu di waktu jam akhir itu Pak. Nah, menurut pengamatan Bapak, bagaimana tuh caranya Pak? Eh, Mungkin kira-kira seperti ini ya Pak kalau menurut pendapat saya siswa yang tetap fokus dan semangat mengikuti proses pembelajaran
walaupun di akhir jam pembelajaran adalah siswa yang bisa fokus memperhatikan dan bisa mengikuti gitu. Contohnya mungkin seperti ketika saya sedang menjelaskan mengenai materi, maka bisa menangkap dan memahami apa yang saya jelaskan, dan mereka juga bisa menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan mungkin. Terus begitu. yang kedua juga ketika proses pembelajaran berlangsung, ya mereka juga mungkin dengan kesadaran pribadinya ya Pak ya. Betul. Di situ saya sebenarnya sudah mencoba Pak, yang saya pikirkan itu apa sih yang bisa saya lakukan untuk dapat merubah kebiasaan dan mengembalikan fokus dan semangat siswa itu tuh Pak. Jadi Betul ya. Jadi sebetulnya Bapak itu sudah mencoba gitu kan, sudah mencoba beberapa metode gitu kan, untuk mengembalikan fokus dan semangat belajar anak di waktu jam-jam akhir gitu ya Pak ya. Nah sekarang begini Pak, Bapak memang tadi berbicara sudah mencoba gitu kan beberapa metode gitu kan. Nah tapi saya ingin yakin dulu Pak, apa yang Bapak bisa lakukan untuk dapat betul-betul mengembalikan kembali Pak fokus dan semangat belajar anak itu walaupun di akhir jam pelajaran gitu Pak. Apa yang Bapak bisa lakukan? Mungkin ada beberapa metode ya. Kalau menurut pemahaman saya kan kita juga sama sebenarnya Pak ya. Kalau jam terakhir itu udah lelah, udah capek gitu. Nah apalagi anak-anak yang udah mempelajari berbagai macam mata pelajaran gitu. Nah sebenarnya kan betul Pak. Kebutuhan dasar manusia itu kan salah satunya adalah kesenangan tuh Pak. Nah, betul. Dari situ mungkin saya mencoba untuk mengaplikasikannya ke dalam pembelajaran saya. Mungkin ya salah satunya misalkan mungkin ketika jam terakhir alangkah baiknya saya membawa mereka belajar itu mengikuti ya minimalnya yang bikin mereka senang. Ya mungkin dengan menampilkan beberapa video mungkin seperti itu, mungkin saya menggunakan media ajar ya seperti itu mungkin, atau juga mungkin saya melakukan beberapa ice breaking mungkin ya Pak ya, kayak metode stop kayak gitu mungkin untuk merelaksasi anaknya sendiri gitu. Nah saya juga sebenarnya udah kepikiran ke sana Pak, cuma emang saat ini ya belum diaplikasikan atau belum dilaksanakan dalam pembelajaran saya gitu Pak. Ya. Nah begini Pak, itu Bapak sudah membuat suatu perencanaan ya Pak ya, perencanaan yang menurut Bapak tadi bisa mengembalikan fokus dan semangat murid meskipun di jam akhir ya Pak ya. Nah sekarang Pak, menurut Bapak yang Bapak rencanakan dan yang Bapak lakukan itu apakah bisa dilaksanakan dan kapan Pak pelaksanaannya? Ya saya pribadi sih saya merasa yakin Pak saya bisa melakukannya gitu ya. Saya merasa yakin mungkin rencana yang saya akan lakukan itu berhasil lah untuk membuat siswa itu kembali fokus walaupun mereka belajar di akhir pembelajaran, karena mungkin kodrat mereka kan pada dasarnya senang, jadi kita harus bisa menyesuaikan kemauan mereka mungkin seperti itu. Iya betul. Kalau waktunya sendiri ya saya akan mencoba untuk secepatnya Pak, untuk mengaplikasikan dalam pembelajaran yang saya sampaikan seperti itu Pak. Iya. Nah tadi Bapak bilang juga ya Pak ya, Bapak akan melakukan atau melaksanakan perencanaan Bapak itu secepatnya ya Pak ya. Iya. Nah, saya ingin kepastiannya Pak. Secepatnya itu kapan ya Pak ya akan dilaksanakannya? Ya, insya Allah mungkin minggu depan Pak. Minggu depan saya akan buat perencanaan dan saya akan secepatnya juga melaksanakan terhadap siswa didik saya yang jam pembelajarannya ada di jam terakhir mungkin seperti itu. Oh iya. Jadi Bapak akan melaksanakannya minggu depan ya Pak ya. Nah, sekarang begini Pak, mungkin sesi obrolan kita sebentar lagi yang diakhiri ya Pak ya.
Nah, saya ingin tahu nih Pak nih, apa yang Bapak dapatkan dari sesi obrolan kita siang ini? Yang saya dapatkan, saya merasa ada pencerahan, Pak. Jadi walaupun apa namanya yang tadinya saya agak sedikit bingung gitu. Nah, ketika sudah mengobrol dengan Bapak, sedikit mencurahkan apa yang saya hadapi, sekarang udah mulai agak tercerahkan lah. Intinya mungkin itu solusinya, mungkin seperti itu untuk mendapatkan Iya. solusinya gitu, Pak. Jadi Bapak setelah obrolan ini merasa bahwa perencanaan Bapak yang awalnya ragu-ragu, yang awalnya merasa tidak yakin, dari obrolan ini Bapak merasa yakin, mantap ya untuk melaksanakan perencanaan Bapak yang tadi, sehingga mengembalikan fokus dan semangat belajar murid meskipun di akhir ya Pak ya. Betul sekali, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, Pak, mungkin obrolan kita cukupkan ya. Kita ketemu lagi minggu depan setelah Bapak melaksanakan rencana Bapak yang tadi dibicarakan. Nah, dan saya juga ingin mendengar juga Pak, nanti di minggu depan hasil dari pengaplikasian rencana Bapak yang tadi ya Pak ya. Nah, oke Pak, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Terima kasih Pak. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Andi. Selamat siang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang Pak Adik. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Sehat? Siang Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih ya Pak sudah
dapat hadir untuk ngobrol siang hari ini. Bapak ada yang mau diobrolkan? Iya nih Pak, begini. Saya kan, Bapak tahu, saya mengajar di kelas 5 yang jumlah siswanya itu lumayan banyak Pak, ada 61 siswa. Tapi alhamdulillah lah Pak, meskipun dari sekian banyak siswa, saya masih sanggup untuk menanganinya ya Pak ya. Nah, tapi di samping itu juga Pak, dari jumlah siswa 61 itu kan dijadikan satu rombel. Nah, Iya. kadang-kadang saya merasa dengan banyaknya siswa, saya tidak dapat memperhatikan semua siswa Pak. Ya, tidak dapat memperhatikan semua siswa. Nah, hal itu terjadi ketika dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga mengakibatkan pada proses pembelajaran itu masih banyak siswa yang tidak mengerti apa yang saya jelaskan gitu Pak dalam proses pembelajaran itu. Nah, ya Pak, pembelajaran mengenai suatu materi yang saya laksanakan di kelas, karena mereka ada yang bercanda ketika saya menerangkan, ada juga yang mengerjakan hal-hal lain. Ya, biasalah bermacam-macam tingkah mereka Pak. Nah, dan apa Pak ya, biasanya kalau saya menegur yang sedang bercanda atau apapun itu kan Pak akan memakan waktu ya Pak ya, akan memakan waktu, dan kasihan juga gitu siswa yang memperhatikan pada saat saya menjelaskan gitu kan, kalau saya harus menegur dulu gitu Pak. Nah, itu Pak yang jadi masalah saya gitu Pak. Betul juga ya Pak ya. Jadi Bapak tuh merasa bahwa siswa Bapak itu terlalu banyak gitu ya dalam proses pembelajaran, yang membuat pembelajaran Pak Dik itu tidak efektif gitu ya. Nah, iya Pak, betul Pak, seperti itu. Dan bisa juga Pak disebut seperti itu, sebab begini ya Pak ya, menurut saya itu bagaimana saya sebagai guru meskipun mampu untuk menangani siswa yang begitu banyak, tetapi tetap Pak tidak akan efektif dalam pembelajaran, karena ya murid yang begitu banyak tidak akan bisa saya awasi Pak semuanya gitu. Nah, karena kan saya ada informasi juga, atau saya saya mendengar juga bahwa idealnya itu Pak untuk satu rombel itu di SD kan 28 sampai 32 siswa ya Pak ya. Nah, sehingga kalau betul ideal 28 sampai dengan 32 siswa, itu guru dengan segala keterbatasannya juga masih bisa lah Pak untuk mengawasi siswa yang ideal sesuai dengan rombelnya gitu Pak. Gitu ya Pak. Oke. Jadi sebenarnya apa yang diharapkan Pak Adik dari pembicaraan ini gitu Pak? Ya begini Pak, sebetulnya kalau melihat di kelas gitu Pak, dan alhamdulillah saya sekarang bisa mengobrol dengan Bapak, yang saya harapkan sebenarnya ada perubahan rombel lah Pak, ada perubahan rombel khususnya di kelas saya Pak, sebab saya merasakan tidak efektif Pak dalam penyampaian materi. Nah, dengan begitu banyaknya siswa ya Pak ya, dengan begitu banyaknya siswa di kelas saya, meskipun ya dengan banyaknya siswa saya mencoba menerapkan beberapa metode pembelajaran yang menurut saya akan dapat mengefektifkan proses pembelajaran, tetap saja Pak saya melihatnya akan tidak efektif Pak, karena terlalu banyaknya siswa Pak yang menurut saya kurang ideal itu Pak. Baiklah, betul sekali Pak ya. Jadi
eh, sebenarnya kalau menurut pengamatan Pak Andik itu ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas, pembelajaran yang efektif itu yang seperti apa, Pak? Begini Pak, kalau menurut saya ya berkaitan dengan pembelajaran efektif itu adalah, ini menurut saya pribadi ya Pak ya. Nah, pembelajaran yang efektif itu pembelajaran yang dapat memerdekakan siswa ya Pak ya, dapat memerdekakan siswa ketika siswa belajar. Nah, dengan diberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan materi tanpa ada gangguan ya Pak ya, tanpa ada gangguan dari siswa lainnya gitu kan, sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Itu Pak menurut saya yang efektif dulu. Nah, selain itu juga gini Pak, terhadap gurunya ya Pak ya, terhadap gurunya juga itu harus merdeka juga Pak, harus merdeka dalam penyampaian materi ya Pak ya, harus merdeka dalam penyampaian materi. Nah, penyampaian materi terhadap siswa, nah tanpa terganggu dengan siswa yang tidak memperhatikan ketika sedang mengajar. Nah, sebab gini Pak, kalau hal tersebut masih terjadi ya Pak, menurut saya proses pembelajaran atau tujuan pembelajaran tidak akan tercapai ya Pak. Nah, karena adanya gangguan-gangguan seperti itu gitu kan. Nah, tapi nah dengan jumlah murid yang ideal gitu Pak, ideal yang tadi ya Pak ya, yang sesuai dengan jumlah rombel 28 sampai 32. Nah, saya berharap itu pembelajaran efektif itu bisa tercapai lah Pak ya. Kenapa? Karena dengan jumlah siswa seperti itu dapat terawasi lah dengan maksimal oleh guru. Seperti itu Pak mungkin pembelajaran efektif itu menurut saya Pak. Oh, begitu jadi ya Pak Andik ya. Oke. Jadi menurut Pak Andik itu bisa nggak Bapak melakukan atau melaksanakan pembelajaran yang efektif terhadap siswa gitu Pak? Harusnya sih bisa ya Pak ya, harusnya sih bisa gitu Pak. Nah, kenapa gitu kan? Karena kalau jumlah muridnya itu sesuai dengan rombel, ya otomatis ya Pak ya, guru dapat mengawasi murid, itu dapat mengawasi murid, dan akhirnya juga guru dapat melihat perkembangan murid juga, perkembangan murid dalam kegiatan belajar mengajar gitu kan, belajarnya. Nah, terus guru juga dapat menilai juga perkembangan dari minat dan bakat muridnya juga. Itu ya Pak, menurut saya itu harus bisa ya Pak menerapkan pembelajaran efektif dengan jumlah murid yang ideal gitu Pak ya. Nah, betul sekali ya Pak ya. Nah, menurut pengamatan Pak Andi dari proses pembelajaran yang telah dilakukan itu, bagaimana caranya agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan efektif gitu Pak? Iya Pak, nah begini ya Pak ya, itu yang saya pikirkan Pak, itu yang saya pikirkan bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran efektif itu gitu Pak. Nah, efektif itu di dalam kelas, itu yang sedang saya pikirkan gitu Pak, jalannya gitu Pak. Baik, menurut Bapak apakah hal tersebut bisa dilaksanakan? Serta kapan kira-kira Bapak akan melaksanakannya? Ya, mungkin begini ya Pak, untuk menerapkan pembelajaran efektif, ya saya akan mencoba berbicara kepada kepala sekolah ya Pak ya, kepada kepala sekolah untuk membagi rombel khususnya kelas 5 yang jumlah muridnya terlalu banyak ya Pak ya. Jumlah muridnya itu kan 61, saya akan berbicara kepada kepala sekolah untuk membagi rombel yang awalnya jadi 1 rombel menjadi 2 rombel, sehingga tercapai lah Pak kelas yang ideal itu dengan jumlah murid 26 sampai dengan 28 sampai dengan 32 itu Pak ya. Nah, kenapa? Karena
kalau dipaksakan Pak, kalau dipaksakan pembelajaran dengan apa namanya itu jumlah murid yang sekarang, saya khawatirnya murid yang kelas 5 sekarang ini begitu naik ke kelas 6 mereka tidak memahami Pak, tidak memahami pelajaran kelas sebelumnya gitu Pak. Nah, karena sepengetahuan saya ya Pak ya, kebetulan saya sudah lama juga ngajar di sekolah dasar. Menurut pengalaman dan pengetahuan saya bahwa pembelajaran di kelas 6 itu merupakan pembelajaran yang mengulang dari kelas-kelas sebelumnya gitu Pak, yang mengulang dari kelas-kelas sebelumnya. Nah, saya khawatirkan gitu dengan tidak efektifnya pembelajaran di kelas 5, mereka akhirnya kurang memahami juga pembelajaran yang di kelas sebelumnya gitu Pak. Nah, itu yang saya khawatirkan gitu Pak. Nah, tetapi mudah-mudahan gitu Pak, saya akan secepatnya berbicara ke kepala sekolah. Nah, akan saya laksanakan minggu ini Pak. Insya Allah saya akan laksanakan minggu ini Pak. Karena ya ini harus secepatnya dilaksanakan demi tercapainya tujuan pembelajaran dan untuk keberhasilan belajar dari siswa gitu Pak, efektifnya belajar dari siswa. Nah itu mungkin Pak akan saya laksanakan minggu ini Pak. Oke, baik Pak Andik. Mungkin obrolan kita bisa diakhiri. Minggu depan kita ngobrol lagi setelah Bapak melaksanakan perencanaan Bapak berbicara kepada kepala sekolah. Baik Pak. Oke, terima kasih Pak Andik. Selamat siang. Siang Pak, terima kasih juga.